Perkenalkan, nama awak Dino, si bolang dari Tabe, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Puasa begini memang paling asik ngabuburit sambil mandi. Lumayan, bisa nyegerin badan. Tapi jangan sambil menyelam minum air ya. Puasanya malah batal. Hehehe. Oh iya, air terjun ini merupakan salah satu sumber mata air yang ada di daerahku. Selain mengairi sawah, sebagian warga juga memanfaatkan aliran airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Air di sini selalu melimpah di setiap musim. Rahasianya, ia menjaga hutan, sehingga hutan mampu menyimpan cadangan air untuk kami. Selain melihat indahnya desaku, kami juga akan membuat kuliner lezat dari Solo. Mau ikut petualangan kami? Ngebolang yuk! Iya. Yolah kok itu, tolong bantu dari si Nona. Ayo, kita bantu tebang tebunya. Teman-teman di rumah pasti udah pada tahu dan merasakan batang tanaman manis ini kan? Selain padi, tebu menjadi salah satu hasil pertanian unggulan di daerahku. Teman, tahukah kamu kalau tebu-tebu ini termasuk dalam jenis tanaman rumput-rumputan? Daunnya sih memang mirip daun rumput gajah. Satu lagi fakta unik tentang tanaman ini. Ternyata tebu sudah tumbuh di lebih dari 200 negara. Wih, tebu ada di mana-mana ya. Oh iya, kita harus memotong batang tebu hingga ke pangkal. Tujuannya supaya tumbuh tunas baru yang bisa menjadi bibit tebu musim berikutnya. Hati-hati ya, daunnya tajam. Bisa luka kalau terkena kulit. Teman, tebu-tebu ini akan kami giling menjadi gula. Mau tahu cara buatnya? Ngebolang yuk! Kalian tahu kan, biasanya tebu diolah untuk dijadikan gula pasir. Nah, kalau di sini pamanku mengolah sari tebu untuk dibuat gula merah. Sebelum diolah, batang tebu ini harus kita belah-belah terlebih dahulu. Ayo Ilham, bantu Ma Ete. Setelah dibelah, selanjutnya batang tebu digulung memakai kilang atau alat peras tebu yang memakai tenaga kuda. Kuda yang sudah diikatkan akan berjalan mengelilingi kilang. Saat kuda berputar, tidak boleh ada orang yang lalu lalang masuk ke dalam kilang, karena bisa tertabrak. Kudanya sudah berhenti. Ayo Ilham, antarkan tebu ke Datu. Ayo kuda, putar lagi. Cara kerja kilang sangat sederhana. Kuda akan berlari memutar dua besi besar yang berhimpitan untuk menjepit tebu. Supaya tetap ringan, dua buah besi besar ini dihubungkan oleh gigi-gigi yang telah dilumasi sebelumnya. Lihat, alat ini mudah sekali membuat batang tebu hancur. Sari tebu hasil dari proses ini akan dialirkan ke bak penampung melalui pipa yang terkubur di bawah tanah. Sari tebunya sudah banyak nih. Saatnya diolah. Saring sari tebu saat dituangkan ke dalam kuali raksasa ini. Tujuannya untuk memisahkan kotoran dan serat tebu yang terbawa saat proses penggilingan. Memasak sari tebu menjadi gula membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Bahan baku sari tebu yang baik adalah yang masih dalam kondisi segar, kemudian langsung diolah. Untuk menjaga kualitas, kita harus memperhatikan suhu api, proses pengadukan, dan kebersihan alat-alat yang kita gunakan. Buih putihnya sudah hilang, tandanya gula siap dicetak. Proses pencetakan harus dilakukan secara cepat sebelum sari tebu mengeras. Kita harus hati-hati ya, karena gula cair ini masih panas.
gula merah tebu yang baik akan padat dalam hitungan beberapa menit saja. Nah, kalau sudah jadi, gula merah siap diolah menjadi campuran berbagai olahan. Bikin kue kacemui kayaknya enak nih untuk menu berbuka puasa. Yuk! Sambil menunggu waktu berbuka, yuk kita bantu ibu bikin kue. Apa saja ya bahan-bahannya? Ayo, kita siapkan. Kue kacemui merupakan salah satu makanan tradisional khas daerah kami. Bahan utamanya adalah singkong yang diparut kasar. Makin terasa lezat karena kue kacemui nantinya akan dimakan dengan campuran kelapa parut dan gula merah. Supaya warnanya lebih menambah selera, kita campur dengan ubi ungu dan sari terong Belanda. Setelah bahan siap, kita campurkan singkong parut, pewarna alami, dan garam. Nih, tolong garam Cik nih. Aduk semua bahan hingga merata. Kali ini, Ama akan membuat kue kacemui 3 warna. Ada merah, putih, dan ungu. Hingga kukus deh. Waktu mengukus kue kacemui tidak lama kok. Kurang lebih 10 sampai 15 menit saja. Selanjutnya, kakak memasak gula merah dicampur sedikit air. Kemudian tambahkan parutan kelapa dan sedikit garam. Masak sebentar hingga gula larut dan menyatu dengan parutan kelapa. Terakhir, kita cetak parutan singkong dan tambahkan gula kelapa di atasnya. Tinggal nunggu beduk maghrib tiba. Alhamdulillah, waktunya berbuka untuk Sumatera Barat dan sekitarnya. Nyam, rasanya legit dan manis teman. Kue ini bisa menjadi pilihan takjil sehat dan murah saat berbuka. Selain terbuat dari bahan-bahan alami di sekitar kita, cara membuatnya juga cukup mudah. Kalian yang di rumah pasti bisa kok membuatnya. Selain manis dan lezat, kue kacemui juga mengandung cukup banyak energi. Jadi cocok untuk anak yang aktif seperti kita. Ilham, David, Rafid, perhatikan langkah kalian ya. Jangan sampai tersandung batu. Teman, meskipun sedang berpuasa, kita tidak boleh lupa membantu orang tua ya. Karena itu adalah salah satu cara kita berbakti kepada mereka. Ayo, semangat ya. Sebentar lagi kita sampai di penggilingan tepungnya. Syukurlah, tempat penumbukan tepungnya sudah buka. Alat penumbuk tepung ini tidak menggunakan mesin, tapi digerakkan oleh tenaga kincir air. Dijamin hemat energi dan ramah lingkungan. Tinggal masukkan beras rendaman ke dalam lesung. Kemudian balok-balok kayu yang digerakkan oleh kincir ini akan menumbuk berasnya secara mekanis. Kita harus berhati-hati saat memasukkan beras atau mengambil tepungnya. Kalau tidak, tangan bisa terjepit. Setelah beras berubah menjadi tepung, kita masih harus menyaringnya menggunakan kain. Tepung beras yang halus akan jatuh ke dalam wadah. Sementara sisanya harus dimasukkan lagi ke dalam lesung untuk ditumbuk kembali. Kecepatan alat penumbuk ini tergantung debit air yang mengalir. Makanya saluran air tidak boleh kotor. Yuk Ilham, Rafid, bersihkan sampahnya ya.
David, jahil banget sih kamu. Si David juga mengayu kerajaan kami. Ya sudah, ayo kita bawa tepungnya ke Unisari. Wah, langit sudah mendung. Jangan sampai tepungnya kehujanan. Astaga, David. Teman, sepertinya kaki David keseleo. Kami harus cari pertolongan untuk mengobatinya. Syukurlah ada Uni Novia di sana. Si David kaki dia kaki. Bapak kembali, cepatlah. Kili yang mana tak kili? Bu cari apa penolong? Mau pisang di situ di parak di tepi parak tuh ha. Kau ikut di sana ambil si David lah ha. David sama David. David, sabar dulu ya. Kami akan mencarikan obat untukmu. Nah, itu ada rumpun pisang. Semoga ada anak pisangnya. Teman, pisang memang tanaman yang istimewa. Selain diambil buahnya, semua bagian tanaman ini mempunyai manfaat. Mulai dari daunnya untuk pembungkus makanan, batangnya untuk pakan ternak, dan jantung pisangnya bisa diolah menjadi makanan yang lezat. Eits, ada satu lagi manfaatnya. Selain untuk makanan, ternyata pisang juga bisa kita manfaatkan menjadi obat herbal. David pasti sudah menunggu nih. Sabar dulu ya David, kami akan buatkan obat untuk kakimu. Mana si bolang nih? Sabar sebentar dulu David. Ini mana nak uram. Teman, Uni Novia akan mengobati kaki David dengan 2 bahan, yaitu anak pisang dan jahe. Waalaikumsalam dek. Kau dapat bata pisang itu lang? Lale. Bagian saya lang. Panggang anak pisang terlebih dulu di atas bara api. Kalau sudah hangat dan berubah warna, tandanya anak pisang siap dipakai untuk pengobatan. Nah sudah lang. Alah. Ayo capek lah yang. Wah. Aduh siko. Mana David? Luruskan kakimu. Taruh anak pisang di atas permukaan kulit yang bengkak. Anak pisang yang hangat akan membantu memperlancar peredaran darah dan mengurangi bengkak pada daerah yang sakit. Setelah itu, simpan jahe halus di atasnya. Terakhir, kita tutup menggunakan daun kambulau supaya hangatnya jahe bisa meresap. Gimana David? Sudah enakan? Terima kasih ya Uni Novia. Ayo kita antar sisa tepungnya ke Unisari. Teman, hari ini kami akan menggelar acara adat bernama Turun Mandi. Salah satu hidangannya yaitu kue kare-kare. Yuk, ikut kami membuatnya. Sambil David istirahat, kita bantu Uni sama Ete saja yuk. Bahan adonan kare-kare terdiri dari tepung beras, larutan gula merah, gula pasir. Aduk semua bahan hingga merata. Sekilas membuat adonan kare-kare memang mudah. Tapi kalau kekentalannya tidak pas, kare-karenya tidak akan jadi. Menggoreng adonan kare-kare tidak bisa sembarangan teman. Butuh alat khusus yang terbuat dari batok kelapa yang dilubangi kecil-kecil. Supaya hasilnya bisa bulat, batok kelapa harus dikaitkan dengan gantungan di atas wajan. Puter, puter terus sampai membentuk lingkaran tebal.
Teman, tidak banyak orang yang bisa membuat cemilan kriuk ini. Karena selain keterampilan, juga butuh kesabaran. Kareh-kareh artinya keras. Selain itu, bentuknya mirip dengan sarang burung yang tersusun dari ranting-ranting halus. Nah, ini dia hasilnya teman. Cantik bukan? Yuk, sekarang kita ikuti dulu rangkaian acara adatnya. Kareh-karehnya akan tersaji di sana saat buka puasa nanti. Acara sebentar lagi dimulai. Para tamu sudah berdatangan. Ayo, bantu Uni menerima bawaan para tamu. Teman, masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur. Salah satu ritual adat yang masih dijaga adalah tradisi turun mandi. Adik bayi sudah keluar. Acara akan dimulai. Acara turun mandi akan dipimpin oleh amak yang dituak. Tradisi ini bertujuan untuk memberitahu warga sekitar bahwa telah lahir keturunan baru dari suku atau keluarga tertentu di Minangkabau. Selain itu, acara ini juga menjadi waktu pertama kali sang ibu keluar rumah setelah melahirkan. Tuh, adik sudah kedinginan rupanya. Setelah selesai dimandikan dan dipakaikan selimut, adik akan diarak masuk rumah. Nah, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu. Sabar Uni, Ama, Ete, semua pasti kebagian. Azan maghrib sudah berkumandang. Saatnya berbuka. Teman, selain untuk cemilan sehari-hari, kareh-kareh juga sering menjadi sajian untuk acara-acara adat. Cemilan khas Minang ini rasanya manis, gurih, dan super renyah. Dengan selesainya tradisi turun mandi ini, semoga kelak adik menjadi anak yang pandai dan berbakti pada orang tua ya. Terus jaga dan lestarikan tradisi dan budaya Indonesia.